Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan materi terkait pendidikan, di mana materi tersebut ada dalam mata kuliah dasar-dasar dan teori pendidikan. Sebelum lanjut ke pembahasan, perkenalkan, nama saya Resa Nurjana dengan NIM 2241104031122. Saya dari kelas 1 PB Aceh, sedang menempuh pendidikan di UIN Saifuddin Zuhri. Ya, selanjutnya langsung saja ke pembahasan belakang dari pendidikan, yaitu masalah pendidikan di Indonesia yang masih banyak, sehingga kita sebagai pendidik harus mengetahui lebih mendalam tentang pendidikan itu sendiri, dari definisi, ruang lingkup, lalu corak khas pendidikan di Indonesia, supaya nantinya kita bisa menerapkan sesuai dengan teori-teorinya. Ya, dengan kata lain, pendidikan adalah hidup sebagaimana dinyatakan oleh Robert Lodge, bahwa life is education and education is life, yang artinya adalah proses pendidikan merupakan segala situasi hidup yang berpengaruh terhadap pertumbuhan. Lalu agar memahami konsep dasar tentang pendidikan, ada baiknya kita mengetahui pengertian pendidikan itu sendiri secara etimologi. Pendidikan secara etimologi yakni berasal dari bahasa Yunani, dari kata paedagogie yang tersusun dari kata paes yang berarti anak dan agogos yang berarti membimbing. Jadi pedagogie memiliki arti bimbingan yang dilakukan terhadap anak. Lalu selanjutnya, pendidikan dalam artian luas dipandang dari keseluruhan proses edukasi dalam keseluruhan aktivitas hidup dan kehidupan manusia. Selanjutnya, langsung saja kita membahas tentang klasifikasi pendidikan. Klasifikasi pendidikan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah formal. Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, yang terdiri atas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, yang sering kita sebut itu sebagai SD atau MI, lalu SMP, MTS, selanjutnya SMA, dan sampai ke perguruan tinggi selanjutnya. Yang kedua adalah pendidikan non-formal, jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Yang ketiga ada pendidikan informal, di mana jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal dan non-formal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan. Pembahasan selanjutnya terkait ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan adalah suatu kumpulan pengetahuan atau konsep yang tersusun secara sistematis dan mempunyai metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah, yang menyelidiki, merenungkan tentang gejala-gejala perbuatan mendidik atau suatu proses bantuan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak yang belum dewasa untuk mencapai kedewasaannya dalam rangka mempersiapkan dirinya untuk kehidupan yang bermakna. Lalu menurut Imam Barnabdi, ilmu pendidikan adalah ilmu yang membicarakan masalah-masalah umum pendidikan secara menyeluruh dan abstrak. Pendidikan memiliki corak teoritis dan praktis. Bercorak teoritis artinya normatif atau menunjukkan standar nilai tertentu, sedangkan bercorak praktis maksudnya bagaimana pendidikan harus dilaksanakan. Selanjutnya, teori pendidikan aliran baru. Teori pendidikan aliran baru itu ada 4 ya teman-teman. Yang pertama pendidikan alam sekitar, di mana konsep pendidikan alam sekitar menurut Friedrich August Friedrich Finger, dan konsep pendidikan alam sekitar menurut Gerhard Jan Lichtart. Konsep pendidikan alam sekitar menurut Friedrich August Friedrich Finger
Itu Heimatkunde atau Homeland Studies. Jika diartikan dalam bahasa Indonesia artinya studi tentang tanah air. Lalu selanjutnya konsep pendidikan alam sekitar menurut Gerard Jan Lighart. Dalam pemikirannya tidak begitu memperhatikan terhadap pelestarian lingkungan, melainkan dengan mempromosikan peran yang lebih aktif dari anak dalam proses pendidikan. Dengan menentang dominasi pengetahuan faktual belaka dan formalisme pendidikan, ia bermaksud mengubah institusi yang dipimpinnya menjadi kesempatan emansipasi bagi kelas pekerja melalui pengenalan cara mengajar baru yang memiliki ciri khas konkret dan kepatuhan pada kehidupan. Artinya, mendidik bagi Lighart harus berkorelasi dengan lingkungan alam yang senyatanya. Realitas kondisi lingkungan yang senyatanya dihadirkan dalam proses mendidik anak. Lalu di sekolah, peran guru bagi Lighart sangatlah penting. Guru harus mampu menghadirkan alam yang senyatanya atau memfasilitasi anak agar mampu secara aktif belajar dari alam. Hal ini agar perkembangan si anak tidak pincang, yakni anak bukan sekedar belajar di sekolah dengan keilmuan formal dan terbatasi oleh dinding-dinding ruang semata yang terpisah dari faktor sosialnya sebagai manusia yang hidup di dalam sebuah lingkungan. Jadi itu menjadi PR untuk guru-guru. Lalu selanjutnya adalah pengajaran pusat perhatian. Pendidikan pengajaran pusat perhatian ini diprakarsai oleh Jean Ovide de Crowley. Terdapat dua penting pemikiran dari de Crowley, yaitu metode globalisasi dan pengajaran pusat perhatian itu sendiri. Yang pertama, metode globalisasi. Metode globalisasi itu berkaitan dengan pemerolehan bahasa dan pengetahuan bagi anak dengan pendekatan yang aktif agar mampu mencapai perkembangan spontanitas, kreativitas, dan responsibilitas anak. Menurut de Crowley, pemerolehan bahasa adalah hal yang sangat penting, bukan hanya karena bahasa sebagai media berkomunikasi bagi anak, akan tetapi juga bahasa mampu membuat anak memahami dunia. Metode ini berimplikasi pada proses pembelajaran membaca melalui kalimat bukan huruf di satu sisi, dan penggunaan ilustrasi yang lebih besar dalam membaca buku. Namun sebelum membaca dan menulisnya, anak terlebih dahulu harus mengucapkannya. Metode globalisasi ini berkorelasi dengan konsep pengajaran pusat perhatian, sebab salah satu tahapan awal untuk memperoleh pengetahuan tentang kehidupan adalah dengan membekali anak alat berupa kemampuan membaca dan menulis atau bahasa yang berasosiasi dengan keseluruhan aktivitas kehidupan anak di usia awal perkembangan. Pada proses yang berkelanjutan, maka metode globalisasi bisa dipergunakan dalam pemerolehan pengetahuan kehidupan pada tahapan pendidikan selanjutnya. Yang kedua adalah pengajaran pusat perhatian. Perhatian dasar bagi manusia menurut de Crowley ada 4, yakni makanan, tempat tinggal, pertumbuhan yang hangat atau reproduksi, dan komunitas. Kebutuhan tersebut tersedia seluruhnya di alam. Anak dapat mengeksplorasi keingintahuannya tentang alam yang juga di dalamnya ada konteks kehidupan sosial. Pengajaran pusat perhatian pada dasarnya menempatkan anak sebagai pusat dari proses pendidikan. Anak-anak secara umum memiliki perhatian yang sama, terutama sekali pada kebutuhan-kebutuhan dasar yang ia perlukan. Oleh sebab itu, mendidik anak melalui pusat perhatiannya menjadi inti dari proses pendidikan gaya de Crowley sebagai aliran baru. Selanjutnya adalah teori pendidikan aliran baru sekolah kerja. Yang pertama, konsep sekolah kerja menurut Jan Amos Comenius. Dia meyakini bahwa anak akan belajar lebih baik dengan cara melakukan. Jadi inti dari konsep sekolah kerja Jan Amos Comenius yaitu adalah tentang tindakan. Yang kedua, konsep sekolah kerja Johann Heinrich Pestalozzi yang sering disebut sebagai bapak angkat pendidikan anak usia dini. Terkait sekolah kerja menurut Johann Heinrich Pestalozzi, terkait sekolah kerja terletak pada konsep kurikulum sekolah yang ia miliki yang menjadikannya masuk dalam reformer pendidikan.
Lalu perhatiannya terhadap orang pinggiran dan dari kelas sosial rendah membuat konsep pendidikannya lekat dengan gairah pembebasan, yakni melalui keahlian kerja bagi kaum miskin agar kehidupan yang lebih baik dapat dicapai. Lalu selanjutnya konsep sekolah kerja menurut Georg Kerstensteiner. Bagi Kerstensteiner, sekolah yang ada di masanya belum secara menyeluruh memahami arti dan tugas penting esensialnya. Ia memandang bahwa pendidikan harus memiliki 3 hal proses yang dituju. Yang pertama adalah pendidikan untuk keterampilan kerja dan kesenangan dalam bekerja. Yang kedua pendidikan untuk kesiapan pelayanan, perhatian terhadap orang lain, serta kesetiaan terhadap kawan dan sekolah. Yang ketiga adalah pendidikan untuk memahami tujuan dalam bernegara. Oleh sebab itu, perlu didirikan sekolah-sekolah yang mengakomodasi ketiga tujuan tersebut dengan berlandaskan pada pelatihan untuk kepentingan industri atau pemenuhan kerja. Dengan demikian, dimensi kepentingan dan kebutuhan pribadi serta negara secara menyeluruh dapat tercapai secara seimbang. Dengan aliran baru pengajaran proyek. Ya, ini belum diedit, maaf ya, ada kesalahan. Yang pertama adalah konsep pengajaran proyek menurut John Dewey. Dewey sendiri merupakan seorang ahli pendidikan yang berasal dari negeri Paman Sam. Ia menekankan bahwa kurikulum pendidikan harus yang berorientasi kepada peserta didik, merubah konsep kurikulum berbasis mata pelajaran menjadi kurikulum yang mementingkan pada pertumbuhan peserta didik. Yang kedua adalah konsep pengajaran proyek menurut William Hart Kilpatrick. Konsep pengajaran proyek Dewey dielaborasi lebih lanjut oleh muridnya yang bernama William Hart Kilpatrick. Kilpatrick sendiri merupakan salah satu profesor di Columbia University. Sebagai murid Dewey, ia sering mengutip gurunya. Bahkan filosofi pragmatisme dan pembelajaran berbasis pengalaman atau experiential learning Dewey telah membentuk teori pendidikannya, lebih khususnya pada pendekatan metode proyek. Patrick menawarkan konsep metode proyek yang lebih luas dengan mengidentifikasi 4 tipe proyek sekaligus prosedurnya. Yang pertama adalah proyek yang tujuannya untuk menyatukan ide atau rencana dalam bentuk eksternal, seperti membuat benda, menulis sebuah surat. Kedua adalah proyek yang tujuannya untuk menikmati atau melibatkan diri pada beberapa pengalaman, seperti mendengar cerita, mendengarkan lagu. Yang ketiga adalah proyek dengan tujuan untuk menguatkan beberapa masalah intelektual yang sulit, seperti memecahkan masalah dan untuk menemukan kesalahan. Yang keempat adalah proyek dengan tujuan untuk memperoleh beberapa kemampuan atau skill atau pengetahuan serta belajar untuk menulis, belajar gramatikal, bahasa asing, dan sebagainya. Ya, selanjutnya adalah hubungan timbal balik tripusat pendidikan. Hubungan timbal balik tripusat pendidikan ada 3 ya. Hubungan timbal balik tripusat pendidikan yang pertama adalah lingkungan keluarga. Pada lingkungan ini, tugas pendidikan awal dijalankan, namun tidak semua tugas pendidikan mampu diakomodasi oleh keluarga. Oleh sebab itu, keluarga membutuhkan sekolah yang memberikan pengajaran dan pendidikan yang sulit dilakukan di rumah oleh keluarga. Yang kedua adalah lingkungan masyarakat. Proses belajar di masyarakat akan sangat bergantung dengan proses belajar yang dialami oleh anak-anak ketika di dalam keluarganya. Yang ketiga adalah lingkungan pendidikan. Ternyata sekolah saja belum cukup untuk membentuk anak-anak menjadi pribadi yang baik. Ada peran masyarakat dan keluarga yang berkontribusi terhadap proses pendidikan yang dilakukan. Penyediaan lingkungan belajar yang baik di masing-masing institusi tersebut menjadi tugas semua orang. Lingkungan keluarga menjadi tanggung jawab orang tua untuk menyediakan suasana dan fasilitas pendidikan yang baik, lalu dibantu oleh sekolah dan juga masyarakat.
Lingkungan sekolah menjadi tanggung jawab pendidik dan tenaga kependidikan yang disokong oleh pendidikan di keluarga dan di masyarakat. Lalu lingkungan masyarakat menjadi tugas dari setiap elemen masyarakat, mulai dari tokoh agama, tokoh birokrat, sampai masyarakat itu sendiri. Ketika ketiga lingkungan ini mampu bersinergi dalam menyediakan proses pendidikan yang baik, tentunya perkembangan anak akan menjadi lebih terarah dan cepat. Selanjutnya adalah Tripusat Pendidikan menurut Profesor Dr. Fauzi MAG. Yang pertama ada pendidikan pesantren. Meski adalah sekolah dasar. Pendidikan sekolah dasar dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 3 adalah keluarga. Kesehatan RI tahun 1998, keluarga yaitu sebagai unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga serta beberapa orang yang berkumpul tinggal di satu atap dalam keadaan saling bergantung. Ya. Ada tambahan ya teman-teman untuk sistem pendidikan khas, corak khas Indonesia, yaitu yang pertama adalah sistem pendidikan pesantren. Pesantren sebagaimana dikatakan oleh Manfred Zimek merupakan lembaga pendidikan khas Indonesia. Karena kekhasannya itu pula, maka dunia pesantren dengan segala komponen tradisi, kultur, dan keunikannya telah menarik perhatian banyak ahli dan pengkaji untuk melakukan kajian serta penelitian dari berbagai kalangan dan ragam fokus kajian. Sebagai lembaga pendidikan Islam khas Indonesia, pesantren memiliki keunikan tersendiri yang tidak dimiliki oleh lembaga pendidikan manapun di Indonesia. Bahkan antara satu pesantren dengan pesantren lainnya terdapat perbedaan, kekhasan dan keunikannya masing-masing. Di antara yang menyebabkan perbedaannya satu pesantren dengan yang lainnya adalah dikarenakan adanya aktivitas-aktivitas pendidikan di dalamnya, serta penekanan pada bidang studi atau keilmuan yang berbeda-beda. Di samping itu juga karena gaya kepemimpinan yang dibawakan oleh masing-masing kiainya. Lalu yang kedua adalah sistem pendidikan taman siswa. Gagasnya, lembaga ini menyediakan layanan dan pengaturan pendidikan yang sangat penting bagi dunia pendidikan di Indonesia. Taman siswa mengadopsi pemikiran pendidikan dari barat, khususnya Montessori dan Froebel. Montessori sendiri membangun sebuah metode pendidikan yang kemudian disebut sebagai metode Montessori atau Montessori-Skolen sejak tahun 1907 Masehi. Metode ini memberikan prinsip bahwa pendidikan bagi anak adalah dengan menuntun mereka, bukan mengajarinya. Adapun yang menuntun adalah pendidik, ia harus mengamati perbuatan peserta didiknya, mengarahkannya, menghargai kerja kerasnya, serta memberikan kemerdekaan atau kebebasan dalam belajar yang tidak mutlak. Lalu yang selanjutnya adalah Froebel. Froebel menekankan pada konsep pendidikan anak yang harus dilaksanakan sesuai dengan kodrat mereka, yakni bergerak dan berfantasi. Oleh sebab itu, media untuk memberikan kesempatan pendidikan bagi anak adalah dengan bermain atau permainan yang edukatif, baik yang berorientasi pada pengembangan akal, ketangkasan gerak tubuh, maupun pemenuhan akan kegembiraan atau jiwa. Lalu dari tokoh Asia sendiri, Ki Hajar Dewantara terpengaruh oleh Tagore. Tagore merupakan pendidik yang memiliki konsep dasar pendidikan humanis dan cinta. Ia juga menekankan konsep pendidikan berbasis pengalaman dan juga kebebasan bagi peserta didik agar dapat membangun dirinya, baik mental maupun nalar maupun sosial. Hal ini ia terapkan di lembaga pendidikan yang dibangun ayahnya pada 1863 Masehi yang bernama Visva Bharati yang ada di Santiniketan. Jadi Tagore juga secara konsep, selain kebebasan, basis pengalaman, serta humanisme, pendidikan yang dibangun oleh Tagore juga berkaitan dengan pendidikan kesenian. Lembaga pendidikan yang didirikannya kerap mementaskan kesenian dan juga drama. Jadi pendidikan seni menjadi penyeimbang proses edukatif yang berjalan dalam lembaga pendidikan yang diusung oleh Tagore. Ya. Lalu
Yang selanjutnya adalah ada tambahan terkait ruang lingkup kajian pendidikan. Ruang lingkup kajian pendidikan itu sangatlah luas, yakni mencakup seluruh pengalaman dan pemikiran manusia tentang pendidikan. Hal tersebut berkaitan dengan pendidikan yang merupakan kegiatan manusia yang dapat dilihat sebagai sebuah praktik dalam kehidupannya. Oleh karena itu, pendidikan bisa dikaji secara mendalam sebagai sebuah bentuk keilmuan dengan pendekatan yang akademis. Baik kajian tersebut mampu mensistensikan kerangka-kerangka konseptual teoritis maupun praktisnya. Dengan demikian, maka ruang lingkup kajian pendidikan ada pada dua sisi yang saling berkorelasi, yakni sisi teoretis dan sisi praktis. Menurut Noeng Muhajir, dia merumuskan ruang lingkup kajian pendidikan berbasis pada unsur dasar dari pendidikan. Ruang lingkup kajian pendidikan jika bertolak dari unsur dasar pendidikan meliputi unsur yang memberi dan yang menerima, unsur tujuan yang baik, cara atau jalan yang baik, serta adanya konteks positif. Jika bertolak dari komponen pokok pendidikan, maka lingkup kajian pendidikan meliputi kurikulum, subjek didik, personifikasi pendidik, dan konteks belajar mengajar. Sedangkan jika bertolak dari fungsi pendidikan, maka kajian pendidikan meliputi pendidikan kreativitas, pendidikan moralitas, dan pendidikan produktivitas. Dalam perspektif yang lebih makro, secara garis besar dapat dirumuskan ruang lingkup kajian pendidikan sebagai berikut, yakni 1. Proses mendidik. Lingkup pertama yang menjadi kajian dari pendidikan adalah entitas perbuatan mendidik. Ini merupakan dasar yang secara praktik berkaitan langsung dengan proses mendidik. Perbuatan mendidik bisa dikatakan sebagai segala hal yang berkaitan dengan unsur tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh orang yang mendidik terhadap orang yang dididik. Di dalamnya berisi proses menuntun, membimbing, memberikan bantuan dengan fokus pada pencapaian tujuan pendidikan, serta lain-lainnya. Ruang lingkup ini sangatlah luas, tidak terbatas kepada bagaimana proses mendidik itu berlangsung. Oleh karena itu, proses mendidik menjadi ruang esensi dari operasionalisasi pendidikan yang dilakukan. Sebagai proses, maka mendidik dapat dikaji terkait apa arah, target, atau tujuan dilakukannya, materinya apa, metodenya bagaimana, serta media yang digunakan seperti apa. Ya, hal lain yang tidak kalah pentingnya dalam aktivitas mendidik adalah terkait siapa yang akan dididik. Pemahaman terhadap subjek didik menjadi sangat penting karena akan menjadi dasar dalam menentukan arah dan perlakuan yang tepat dalam seluruh layanan pendidikan. Proses mendidik akan berhasil jika dilaksanakan dengan basis potensi dan kebutuhan subjek didik. Dasar pikir yang menjadi pijakan pemikiran ini adalah bahwa mendidik sejatinya aktivitas dalam rangka membantu memberikan fasilitas tumbuh kembang potensi peserta didik. Yang kedua adalah penerima layanan pendidik. Penerima layanan pendidikan pada dasarnya adalah anak yang dituntun untuk menuju kedewasaan yang penuh kemaslahatan. Oleh karena itu, penerima layanan pendidikan yang paling utama adalah anak didik atau peserta didik. Peserta didik merupakan unsur yang menyebabkan proses pendidikan bisa berjalan. Tanpa adanya peserta didik, maka proses pendidikan tidak akan terjadi. Peserta didik menjadi bagian dari kajian pendidikan yang menjadi komponen utama terjadinya proses pendidikan. Yang ketiga adalah sumber daya pendidikan. Sumber daya pendidikan adalah sumber daya yang mendukung terselenggaranya proses pendidikan. Sumber daya pendidikan ada dua, yakni sumber daya insani dan sumber daya material kebendaan. Sumber daya insani adalah setiap individu atau organisasional yang memangku dan mendukung jalannya proses pendidikan. Seperti contohnya adalah orang tua, guru, atau pelatih dan sejenisnya. Mereka adalah orang-orang yang telah mencapai derajat kedewasaan yang akan memainkan peranan penting dalam proses mendidik tanpa mereka maka proses mendidik tidak akan terjadi. Sedangkan sumber daya material kebendaan bisa berupa alat-alat pendidikan yang menunjang berlangsungnya proses pendidikan. Yang keempat adalah evaluasi pendidikan. Mengevaluasi adalah proses mengukur dan menilai dalam pendidikan, maka evaluasi dilakukan untuk mengukur dan menilai jalannya sebuah kegiatan mendidik. Evaluasi pendidikan juga sebagai proses untuk menaksir bagaimana kemajuan, pertumbuhan, dan perkembangan peserta didik yang berkaitan dengan pencapaian tujuan pendidikan.
Yang kelima, ada lingkungan pendidikan. Lingkungan dalam arti luas mencakup iklim, keadaan geografis, tempat tinggal, dan kebudayaan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekeliling manusia, baik secara alamiah maupun direkayasa oleh manusia. Lingkungan juga bukan sekedar realitas alam fisik semata, namun hal-hal non-fisik atau fenomena sosial yang memiliki hubungan dengan manusia juga termasuk lingkungan. Dalam konteks pendidikan, lingkungan pendidikan adalah segala tempat dalam seperangkat konteks sosial yang memungkinkan terjadinya proses pendidikan. Lingkungan pendidikan kemudian menjadi kajian dalam ilmu pendidikan sebagai locus kejadian yang berpengaruh erat terhadap proses pendidikan. Dengan begitu, lingkungan pendidikan adalah segala yang ada di sekitar manusia sebagai pelaku pendidikan, baik berupa benda, peristiwa, maupun kondisi masyarakat di mana manusia tersebut teredukasi dan berinteraksi. Setidaknya ada 3 lingkungan pendidikan yang selalu berkaitan dengan proses mendidik. Yang pertama adalah lingkungan keluarga, yang kedua lingkungan sekolah, dan yang ketiga adalah lingkungan masyarakat. Lingkungan-lingkungan pendidikan ini memiliki beragam karakteristik dan fenomena yang kemudian menjadi bahan dalam kajian ilmu pendidikan. Ya, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang dan salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.